dianggap jelek sama orang. Nah itu sejenis FOMO. Jadi dan FOMO ini sering dimanfaatkan oleh para produsen. Jadi sering dimanfaatkan oleh pabrik-pabrik besar, korporasi-korporasi untuk menjual produknya. Jadi manusia masa kini itu ya pakainya ini. Pikiran-pikiran selalu begitu. Orang pintar itu minum ini. Nah ini pakai-pakainya. Jadi memanfaatkan ini. Terus kita kalau nggak minum itu, saya sebenarnya nggak ingin itu, tapi nanti jangan-jangan nggak dianggap pintar saya. Itu sejenis FOMO namanya. Jadi dimanfaatkan ketakutan kita untuk tidak update, untuk tidak mengikuti situasi. Kadang-kadang produk terbaru dengan produk yang lama itu sama saja, cuma beda kemasannya sama cara mempromosikannya. Itu pun kita ingin ganti beli yang terbaru. Jadi misalnya kayak HP, Pak ini HP saya masih 64 MB Pak, sekarang yang terbaru itu 108 MB. Namanya kamu pakai untuk motor, sekarang sih Pak, saya itu guna berarti. Padahal ya sama saja ya sama yang baru. Jadi itu hal hati-hati dengan ketakutan ketinggalan zaman. Saya itu selalu belilah, milikilah ini. Makanya meskipun di HP itu banyak fasilitas intelijen, ada buku, ada wawasan dan lain sebagainya, mungkin kita lebih banyak buka-buka Shopee, buka-buka Tokopedia, buka-buka untuk nyari barang murah, barang terbaru. Kenapa? Perintahnya belilah. Nanti begitu kita agak kaya, punya uang sedikit, yang di kepala kita bukan lagi belilah, tapi tinggal satu karakter negatif. Kalau sudah senang sesuatu, sulit dibeli. Nah, sulit beli. Kalau bahasa Al-Quran, al-hakumut takasur. Berhentinya apa? Hatta zuritul makotir. Sampai mati, sampai masuk ke kuburan baru berhenti. Selama masih hidup, ingin takasur, ingin nambah terus. Ini namanya ketamat. Katanya ganti bumi menyediakan cukup persediaan untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Tetapi dia tidak cukup untuk memenuhi keserakahan bahkan hanya seorang manusia. Kenapa? Manusia tidak kenal berhenti kalau sudah merasa butuh, merasa senang, merasa enak. Ini ketahuan. Padahal sudah punya, tapi kok ya kalau pas ada bagi-bagi gratis kita mati-matian ingin merebut juga. Itu namanya tamak. Misalnya saya sudah punya Pak buku itu, tapi untuk ada giveaway yang menawarkan buku itu, ya saya paling juga biar dapat bukunya. Oh sudah punya bukunya, kok masih ingin lagi? Itu namanya tamak. Jadi kalau urusan ketamaan itu perangmu melawan diri. Kata Agustinus, keserakahan itu cacatnya bukan pada emas yang diinginkan, tapi pada orang. Jadi yang jelek itu orangnya. Atau katanya Nietzsche, bahkan pemandangan yang paling indah pun tidak lagi menjamin cinta kita setelah kita tinggal di dalamnya selama 3 bulan. Cuma 3 bulan saja. Dan beberapa pantai yang lain jauh lebih menarik karena keserakahan kita. Kepemilikan banyak hal berkurang nilainya oleh keinginan kita memiliki yang lain. Jadi ini dicontohkan sederhana oleh saya. Ayo coba, kalian mungkin sekali-sekali nonton TikTok atau nonton YouTube, ada suasana pegunungan misalnya. Wah indah sekali ya, kok tinggal di situ rasanya nyaman. Tapi kata dari hidup bersatu, maka lawanlah ketamakan itu, termasuk konsumerisme itu, lawanlah. Dan rasa ingin memiliki yang tak berhenti ini, hentikan.
tadi ya, siap dengan rasa cukup, itu saja sudah luar biasa. Saya lanjut. Nah, sekarang mulai filsafatnya, mulai filsafatan sudah mau selesai. Nah, kita belajar sekarang filosofi dari minimalisme. Yang pertama, filsafat cukup. Hidup ini sebenarnya tidak mengejar lebih kalau kita tidak ingin masalah. Kata Sokrates, rahasia bahagia engkau tahu tidak ditemukan dalam mencari lebih banyak, tetapi dalam mengembangkan kapasitas untuk bisa menikmati lebih sedikit. Jadi kamu latihanlah. Dan ini dikuatkan oleh Lao Tzu yang bilang orang yang merasa cukup dengan yang ia miliki adalah orang kaya. Jadi definisi kaya menurut Lao Tzu itu ya orang yang merasa cukup. Jadi kalau ada yang banyak, sampai ini orang kaya atau orang miskin, itu jawabannya bukan kamu punya apa, hartamu berapa, tapi kamu puas atau tidak dengan yang kamu miliki sekarang. Kalau kalian merasa puas dengan yang dimiliki sekarang, kalian orang kaya. Jadi tidak usah nunggu nanti lulus, nunggu S2 jadi dosen, terus gaji besar, terus bisa macam-macam, beli macam-macam, baru kamu berani mengklaim kaya. Sekarang juga kamu bisa jadi orang kaya dengan menerima apapun, menyukai apapun yang sekarang kamu miliki. Inilah orang kaya. Dan dikuatkan oleh Gandhi. Kalau kata Gandhi, hiduplah dengan sederhana agar orang lain juga dapat hidup. Kalau ini mikir orang lain. Kalau semua orang serakah, ya nanti isinya konflik tabrakan. Kita harus ngerti kapan kita berhenti. Sudah, saya sampai ini saja. Biar yang kamu tidak usah menginginkan apapun. Jadi kalau istilahnya Diogenes, God-like person, manusia yang seperti dewa. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah manusia setengah dewa. Setengah saja ya, karena kalau sepenuhnya nanti berat. Manusia setengah dewa itu bukan manusia yang mampu segalanya, enggak. Kalau versinya Diogenes, manusia yang mampu tidak menginginkan apa-apa. Jadi yang mampu mengendalikan keinginannya. Ini manusia setengah dewa. Kenapa setengah dewa? Karena manusia itu kecenderungannya tampak ingin memiliki apa-apa. Begitu dia mampu mengendalikan keinginan, tidak butuh apa-apa, itu dia levelnya tinggi. Ini kata Diogenes. Atau ada dua quotes yang terkenal dari Arthur Schopenhauer. Kata dia, akan lebih baik jika tidak ada apa-apa. Berarti kita tidak punya apa-apa itu lebih baik, karena ada lebih banyak rasa sakit daripada kesenangan di bumi ini. Setiap kepuasan hanyalah sementara, menciptakan keinginan baru dan kesusahan baru. Jadi kalau kita mencapai satu kepuasan tertentu, kalau itu levelnya manusia, ini kan sifatnya sementara. Terus kita ingin lagi, ada keinginan baru. Kalau ada keinginan baru, ada kesusahan lagi yang baru. Ini filsafat kehendak atau filsafat keinginan dari Arthur Schopenhauer. Jadi kata dia, hakikatnya hidup itu menderita. Kenapa? Karena kita menjalani hidup dengan dasar keinginan. Orang ingin ini kan sakit. Ingin itu kan berarti ada sesuatu yang ingin dia target dan belum terpenuhi. Itu kan menyakitkan. Ingin punya mobil, ingin punya pacar, ingin lulus cepat. Itu kan keinginan berarti belum terpenuhi. Diri kita merasa sakit, menderita sampai keinginannya terpenuhi. Sementara ketika keinginan terpenuhi, manusia kan tidak selesai. Ada lagi keinginan yang baru, menderita lagi.
Sekarang teman-teman mati-matian ngejar biar lulus cepat gitu. Begitu wisuda lulus, apa selesai? Kan enggak. Ingin segera dapat kerja Pak, ingin segera ketemu jodoh Pak, ingin segera ketemu jodoh bener nikah. Apa selesai urusan? Dia pontang-panting ngejar kamu nggak bisa-bisa, dia kalah terus. Nah ini kan hidup yang kalah menang. Penderitaan yang kalah itu jauh lebih besar daripada kesenangan yang menang. Kenapa kesenangan itu kecil saja? Karena kesenangan itu melahirkan keinginan yang baru, tidak lama terus jadi penderitaan. Nah ini kayaknya terus sopan. Berarti apa kuncinya bahagia? Kalimat pertama itu. Kalau itu yang lebih baik tidak usah apa-apa. Tidak usah ini macam-macam. Tambah masalah. Nah itu asal filosofinya ini. Oke. Nah, ini beberapa saya ambil dari politisme. Banyak orang juga mengaitkan minimalisme dengan stoikisme. Karena memang gagasan-gagasan stoikisme yang hidup dengan minimalisme. Misalnya itu ada kalimat dari Epictetus, kekayaan itu tidak dari memiliki banyak harta, tetapi memiliki sedikit keinginan. Terus kebalikannya kata Seneca, bukan orang yang memiliki terlalu sedikit, tetapi orang yang menginginkan lebih, itulah miskin. Selama kita masih ingin macam-macam dan belum keturunan, sebesar apapun harta kita hitungannya masih miskin. Terus kalau ini Marcus Aurelius, energi dan waktumu sama-sama terbatas. Jadi jangan sia-sia, awas salah persepsi. Minimalisme itu tidak hanya barang, termasuk juga orang. Kalau di antara keinginan kita adalah disenangi semua orang, dipuji semua orang, dan kita mati-matian menuju ke sana, kalau versinya Marcus ini ya kita sedang memboroskan energi dan waktu kita. Eman-eman.